Halo sahabat, kita jumpa lagi di Mr. Avocado Channel. Pada video kali ini, saya akan melakukan uji rasa sekaligus mereview salah satu alpukat introduksi yang berasal dari negara tetangga kita, Vietnam, yaitu alpukat Red Vietnam. Teman-teman mungkin masih ingat ya, bagaimana 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu alpukat Red Vietnam ini pertama kali hadir di pasar alpukat tanah air dan membuat kontroversi. Kontroversinya di mana alpukat ini cukup menarik perhatian karena dipromosikan atau dipasarkan oleh para pembibit itu dengan tampilan yang sangat menarik dan menawan, yaitu penampilan warna kulit buahnya yang merah. Tapi dalam perjalanannya, apa yang ditampilkan sebagai sebuah keunggulan dari produk alpukat ini, yaitu warna merahnya yang sangat menarik, itu tidak terbukti alias palsu. Kenapa? Karena faktanya alpukat ini baik ketika mentah maupun ketika sudah matang, warna kulit buahnya tidaklah merah, tetapi hijau. Seperti ini. Ini adalah alpukat Red Vietnam yang saya dapat dari sahabat saya, Mas Bli Rohman atau Mas Maman dari Semarang. Kebetulan saya mendapatkan sampel untuk direview. Ya, ini sudah matang. Ini cepat sekali matangnya, hanya beberapa hari saja, tidak sampai 5 hari sudah matang. Bagaimana penampilan alpukat yang sempat menghebohkan pasar alpukat tanah air ini? Kita simak tayangan videonya sampai selesai. Sahabat sekalian, pasar alpukat di tanah air memang sangatlah unik dan menarik. Kenapa? Karena pasar alpukat kita dikenal sangat responsif terhadap kemunculan alpukat-alpukat baru, baik itu yang berasal dari lokal maupun introduksi dari sejumlah negara. Sifat responsif ini tentu sesuatu yang sangatlah positif bagi perkembangan alpukat di tanah air. Sayangnya, sifat responsif ini dan euforia yang dibangun oleh pasar alpukat kita, para pelaku, para penikmat, para penggemar alpukat di tanah air, seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Salah satunya adalah pembibit. Saya tidak mengatakan semua pembibit, ini hanyalah sebagian. Sekali lagi, tolong dicatat, tidak semua pembibit, tapi ini hanyalah ulah sebagian pembibit atau oknum yang menawarkan alpukat Red Vietnam itu dengan cara yang salah. Alpukat ini ditawarkan dengan tampilan yang sangat menggoda dalam bentuk tampilan warna kulit buah yang merah merona. Padahal aslinya meskipun namanya Red Vietnam, alpukat ini buahnya tetaplah berwarna hijau, baik ketika masih mentah maupun ketika sudah matang. Ini buktinya alpukat Red Vietnam ini sudah matang dan warna kulit buahnya tetap hijau. Nah, ketika saya terima 3 hari yang lalu, warna kulit buahnya masih hijau dan hijaunya hijau cukup tua. Tapi begitu mendekati matang, warna hijaunya berubah menjadi agak kekuning-kuningan. Kemudian yang menjadikan alpukat ini cukup istimewa dari sisi penampilan adalah permukaan kulit buahnya itu sangatlah licin dan agak lengket, cepel, kalau saya bilang cepel, dan itu sepertinya kandungan minyaknya agak tinggi, sepertinya ya. Tapi nanti akan kita buktikan apakah itu juga sejalan dengan tampilan daging buahnya, apakah memang kadar minyaknya tinggi atau bagaimana. Nanti kita akan coba. Nah, sebelum saya melakukan uji rasa ini, saya ingin menyampaikan sedikit informasi bahwa alpukat Red Vietnam ini memang termasuk alpukat introduksi yang asal-usul kenapa disebut Red Vietnam juga saya tidak paham ya. Apakah ini hasil kreativitas dari pembibit yang memberikan nama ini Red Vietnam, padahal mungkin namanya lain, atau memang ada fakta bahwa ini memang dari Vietnam disebut Red Vietnam. Karena yang menjadikan kelebihan alpukat ini dari sisi penampilan warna kulitnya itu tidak terbukti ya. Jikapun ada warna merah, ada unsur merah adalah tampilan dari pupus atau daun muda yang memang merah warnanya dan itu sangat menawan ya. Jadi faktor atau unsur merahnya itu hanya pada bagian pupus atau daun mudanya saja. Kalau kulit buahnya tidak. Nah, apakah kemudian juga daging buahnya juga merah? Nanti kita akan lihat. Yang pasti setelah terbukti bahwa alpukat Red Vietnam itu warna kulit buahnya tidak merah, memang sempat menyurutkan minat orang untuk membeli bibit alpukat ini. Ini alpukat ini beratnya sekitar 400 ya, kemarin 460.
Ini 460 gram, ya hampir setengah kilo. Rata-rata alpukat ini juga cukup besar ya, antara 600 sampai ada yang 1 kilo. Lumayan lah. Berat rata-ratanya sekitar 600 sampai 700 gram. Yang ini termasuk kecil dan ini sudah matang semua. Bentuknya seperti ini. Jadi bentuk red Vietnam ini adalah oval, gitu ya, sedikit agak membulat. Saya akan mulai membelah alpukat red Vietnam ini dari yang berukuran paling besar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, sangat mudah. Kalau saya membelah alpukat yang baru saya review, biasanya saya tidak akan langsung tergesa-gesa membuka tampilan dalamnya, tapi saya akan menguji pertama kali dengan tekanan yang diterima oleh pisau. Ketika pisau itu masuk ya, kemudian terasa berat ya, padahal itu sudah matang, kemungkinan alpukat ini memang sticky, lengket, kadar minyaknya tinggi, dan biasanya rasanya juga rada berat gitu ya, pulen gitu. Nah, kalau misalnya alpukatnya itu memberikan tekanan ringan ya, biasanya memang alpukat ini masuk kategori alpukat yang daging buahnya itu ringan, lumer gitu. Kadar minyaknya relatif rendah dan kadar airnya relatif agak sedikit tinggi ya. Tapi kita akan coba buktikan ya. Tadi saya coba sudah belah, ini terasa ringan sekali. Saya agak nggak enak hati. Kita buka saja ya. Ini tampilan dalamnya. Mungkin di kamera HP saya mungkin agak sedikit jahat karena kadang menampilkan gambar yang tidak sesuai dengan warna asli buahnya. Kadang warna buahnya itu agak pias atau pucat, tetapi hasil kameranya bisa lebih kuning mentega, atau sebaliknya, warna daging buahnya bagus kuning mentega, tapi hasil di kameranya malah sebaliknya. Nah, kebetulan kalau ini menurut hasil pengamatan saya secara langsung ya, warna daging buahnya itu kuning tapi agak pucat, tapi tidak sepucat khas. Masih ada unsur kuning dan berkombinasi dengan gradasi warna hijau pada bagian daging buah yang berbatasan dengan kulit buah. Kalau di kamera mungkin tampil sedikit lebih kuning ya, lebih kuning mentega ya. Kalau aslinya di depan saya ini kuningnya agak pucat. Seperti ini. Edible portionnya sih lumayan ya. Bijinya tidak terlalu besar. Artinya daging buahnya relatif cukup memadai lah. Oh ya, dari penampilan daging buahnya, warna buahnya memang kuning ya, mulus ya, tidak terlalu cemerlang seperti warna alpukat mentega rata-rata di tanah air seperti Miki ya, atau Roro atau SWY ya. Kalau ini memang lebih mendekati warna daging alpukat introduksi, khususnya keluarga khas atau Reed. Jadi putih ya, agak pucat ya, kuningnya kuning pucat. Kemudian daging buahnya lembut, kelihatan bersih, kemudian ada gradasi warna hijau cukup tebal di pinggir ini ya. Sekarang kita coba ya. Kita akan coba cicipin daging buahnya seperti apa. Ini lembut sekali, tekstur daging buahnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kulitnya juga relatif tebal dan mudah dikupas seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur daging buahnya sangat lembut, halus, nyaris tanpa serat, kemudian lumer, ringan di mulut. Begitu kita kunyah sedikit, dia langsung lumer ya, dan ditelan juga tidak seret ya. Ini menandakan bahwa alpukat ini kadar minyaknya relatif rendah dan kadar airnya relatif lebih tinggi. Kemudian dari sisi rasa kurang pulen, tidak gurih, tapi ada sedikit sensasi rasa manis. Apakah karena memang faktor ketinggian? Karena ini ditanam di dataran menengah pada elevasi sekitar
700 meter di atas permukaan laut. Ini mempengaruhi pada penampilan tekstur daging buah, terutama menyangkut warna daging buah yang cenderung kuning kepucat-pucatan, dan rasanya tidak pulen, tidak gurih, tapi ada sedikit sensasi rasa manis. Secara umum, alpukat ini memang masih bisa dinikmatin gitu ya, tapi dari sisi rasanya tidak masuk kategori istimewa. Bagi para penikmat alpukat, terutama yang setiap hari menikmati alpukat sebagai buah meja dan lidahnya sudah terkontaminasi oleh beberapa alpukat unggulan dengan cita rasa tinggi, tentunya ini akan sulit dijadikan sebagai alpukat dengan kategori istimewa. Karena memang ya dengan parameter rasa yang tidak gurih, tidak pulen, kemudian kadar minyak juga relatif rendah dan cenderung basah. Alpukat ini kalau menurut saya mungkin lebih cocok buat anak-anak balita yang memang lebih membutuhkan alpukat dengan tekstur daging buahnya yang lembut, yang mudah dicerna gitu. Sedangkan bagi para pecinta alpukat, orang dewasa lebih banyak menyukai alpukat-alpukat dengan kadar minyak yang cukup tinggi dengan rasa yang dominan. Saya berharap variabel rasa dan penampilan ini bisa diperbaiki dengan cara melakukan treatment dengan asupan pupuk yang tepat, khususnya pada fase generatif, atau misalnya ditanam pada dataran dengan elevasi yang lebih rendah. Karena biasanya alpukat-alpukat yang selama ini dikenal sebagai alpukat jus dengan rasa yang kurang lezat, kadar minyak yang rendah dan basah, ketika ditanam di dataran rendah dan mendapatkan treatment yang tepat, rasanya jadi berubah, lebih enak, lezat, dan bisa dinikmati sebagai alpukat buah meja. Baik ya, ini kan hasil dari uji rasa dan review terhadap alpukat red Vietnam yang ukurannya besar ya. Nah, saya akan mencoba melakukan tes uji rasa satu kali lagi terhadap alpukat red Vietnam yang lainnya, yang kebetulan ukurannya lebih kecil ya. Saya acak saja sih sebenarnya. Kalau ini kan warnanya kekuning-kuningan, dari yang ini kekuningan. Ini yang agak hijaunya tua ya. Kita coba saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sama sih, ringan. Saya kira sama nih. Ya, penampilannya sama. Warnanya sama, kuning pucat. Kemudian gradasi hijaunya ada di bagian perbatasan dengan kulit. Kita coba saja rasanya bagaimana. Ini yang unik. Alpukat yang pertama, tekstur buahnya memang lembut, creamy, halus, tidak ada serat, kadar minyaknya relatif rendah dan berair. Dari sisi rasa cenderung tidak pulen, kurang gurih, tapi ada sensasi rasa manis. Nah, yang kedua ini, yang lebih kecil ini, menampilkan rasa yang berbeda. Kalau dari sisi tekstur tidak jauh berbeda ya. Creamy, lembut, halus, tanpa serat. Kadar minyak juga rendah, kadar airnya lebih tinggi. Tetapi yang membedakan dari yang alpukat yang pertama tadi, alpukat ini terasa lebih gurih. Kalau pulennya kurang ya. Lebih gurih, tidak manis, dan rasa gurihnya itu kerasa banget. Begitu kita selesai mengunyah, terus masuk menelan ya, aftertaste-nya itu gurihnya agak lama, rasa gurihnya agak lama. Saya tidak tahu faktor apa gitu ya. Yang pasti ini dari satu pohon. Ini yang besar tidak gurih, yang kecil itu terasa gurih banget. Memang tidak ada unsur manisnya. Jadi gurih, kurang pulen ya. Aftertaste-nya juga gurihnya sangat terasa kuat dan lama, tapi tidak manis. Nah, kalau yang gede ini tidak gurih ya, tapi agak manis. Jadi memang bukan baru pertama kali ini saya mendapati alpukat dari satu pohon menampilkan terutama rasa itu yang berbeda. Dalam kasus Miki, saya pernah dari satu pohon itu menampilkan dua bentuk yang agak bulat dan oval dan rasanya berbeda.
Makanya saya pernah mengadu alpukat Mickey itu rasanya dalam satu pohon itu bisa dua. Ini juga terjadi sama. Nah, ini alpukat Red Vietnam ini satu pohon, tapi rasanya berbeda. Kebetulan ukurannya juga berbeda ya. Nah, tapi bentuknya mirip sih. Bentuk dasarnya mirip, cuma ukurannya saja yang berbeda. Nah, saya tidak tahu faktor apa yang saya kira ini akan menjadi bagian dari tantangan atau pekerjaan rumah yang harus dijawab oleh para pegiat alpukat di tanah air. Kenapa ini sampai terjadi? Dan mudah-mudahan informasi ini menambah hasanah perbendaharaan alpukat kita, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas alpukat yang bukan hanya dari sisi rasa, tapi juga dari sisi produktivitas bisa lebih baik. Demikian sahabat sekalian, hasil uji rasa dan review terhadap alpukat Red Vietnam. Kalau ada yang ingin menambahkan informasi berkaitan dengan Red Vietnam ini, silakan kasih di kolom komentar. Sekali lagi mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi pada tayangan video berikut. Sampai jumpa.